Shalom sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Saya Pendeta Mince Mulikale menyapa sahabat GPIB dalam program Night Call GPIB Rabu 27 April 2022. Sahabat GPIB, silahkan mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 31, tetapi saya akan membacakan bagi kita semua di ayat 27-nya, dan sahabat GPIB dapat membacanya secara lengkap. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan ini kita baca dan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sapa dan muliakan di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini untuk mengakhiri segala aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu. Karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu hadir bagi kami, menyertai dan memberkati kami semua, sehingga kami bisa mengerti setiap kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Bersabdalah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sahabat GPIB, saya akan baca di ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat GPIB, pada suatu hari terjadi keributan di sebuah bengkel tukang kayu. Alat-alat tukang kayu berkumpul untuk mengadakan rapat besar. Mereka bingung siapa yang akan memimpin rapat tersebut. Kemudian masing-masing alat mulai menonjolkan dirinya. Mereka saling menyerang satu dengan yang lain. Yang satu mulai mengejek pekerjaan yang lainnya, merasa dirinya paling besar dan paling kuat dan paling layak untuk memimpin. Kapak berjalan di depan, bermaksud hendak memimpin rapat. Tetapi Palu protes. Menurut Palu, kapak tidak cocok memimpin rapat, karena pekerjaan kapak hanya membelah-belah saja. Kapak pun mulai menyerang Palu, karena Palu pun tidak layak, tidak lebih baik daripada dirinya. Karena Palu hanya mengetok-ngetok dan menimbulkan keributan di sana-sini. Menurut Palu, yang paling membuat keributan bukan dirinya, melainkan Bor. Palu mulai menyudutkan Bor, yang menurutnya tidak hanya berisik, tetapi pekerjaannya hanya menimbulkan lubang di mana-mana. Bor tidak mau kalah karena ia dituduh sebagai tukang ribut. Dia kemudian menuduh Gergajilah yang kerjanya hanya memotong-motong dan suaranya pun berisik. Gergaji tidak menerima tuduhan Bor. Gergaji kemudian menyerang alat tukang kayu yang lain, yaitu serut dan penggaris. Menurut Gergaji, serut dan penggaris juga tidak layak memimpin rapat, karena menurutnya serut kerjanya hanya di permukaan saja, dan penggaris hanya sibuk mengukur-ukur pekerjaan orang. Penggaris protes. Baginya, odeng lebih buruk lagi, karena hanya dapat bekerja setelah diputar-putar dan ditekan-tekan. Sementara alat-alat itu bertengkar, masuklah tukang kayu. Semua terdiam. Lalu tukang kayu memakai celemeknya, berjalan menuju bangku kerjanya. Kemudian dia mulai bekerja. Dia menggunakan kampak, palu, gergaji, obeng, serut,
bor, penggaris, amplas, dan alat-alat lain secara bergantian dan saling melengkapi. Masing-masing alat memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda, namun semua alat berguna dalam satu perpaduan, sehingga menghasilkan mimbar yang dipakai untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Mereka pun sadar bahwa tidak ada satu tugas yang lebih penting dari yang lain. Entah besar dan kecil tugas yang menjadi bagiannya, semuanya berperan penting untuk mencapai tujuan utamanya. Sahabat GPIB, manusia hanyalah alat di tangan Tuhan yang dipakai sebagai sarana untuk melayani jemaat Tuhan. Dengan karunia-karunia khusus yang dianugerahkan oleh Roh Kudus, ada rupa-rupa karunia, tetapi tidak berjalan sendiri-sendiri, karena semua harus saling melengkapi untuk kebaikan bersama. Karunia Roh bukan untuk kesombongan, melainkan untuk membangun jemaat. Bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dipakai melayani. Bukan untuk kebanggaan pribadi, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Karena itu Rasul Paulus katakan, kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Tidak ada anggota tubuh yang lebih menonjol atau yang lebih dari yang lain. Atau tidak ada anggota tubuh yang lebih kuat dari yang lain. Semuanya sangat penting. Hal ini dikatakan oleh Rasul Paulus karena terjadi perpecahan di jemaat di Korintus. Mereka masing-masing saling menonjolkan karunia yang mereka miliki, lalu merendahkan yang lain. Sahabat GPIB, ini sangat berbahaya jika terjadi juga di dalam persekutuan kita. Dalam gereja dan pelayanannya, jika ada anggota menganggap dirinya lebih pintar dari yang lain, lebih hebat dari yang lain, lebih berjasa dari yang lain, lebih capek dari yang lain, maka akan merugikan semuanya. Karena itu Rasul Paulus mengumpamakan gereja sebagai tubuh Kristus, dan setiap anggota tubuh mempunyai fungsi dan tempat yang berbeda-beda, tapi semuanya menjalankan fungsi dan peran yang dikehendaki Allah untuk melakukan pekerjaannya. Dan yang terpenting, semuanya berfungsi tanpa mengeluh. Kenapa saya yang lebih berat dari yang lain? Kaki mengeluh, minta pensiun dini. Jantung ikut-ikutan mengeluh karena merasa tidak pernah beristirahat. Tangan pun minta istirahat. Mata pun demikian. Akhirnya semua mengeluh. Akhirnya mengakibatkan kematian. Nah, sahabat GPIB, setiap jemaat mengerjakan tugasnya masing-masing sesuai karunia yang dimiliki. Kita semua adalah pemain, bukan penonton di dalam gereja. Jadi jangan hanya puas dengan datang beribadah setiap minggu, lalu tidak menjalankan peran dan fungsi kita dalam tubuh Kristus. Jika demikian, kita tidak pantas disebut sebagai anggota tubuh Kristus. Karena itu sahabat GPIB, mari kita terlibat dalam pelayanan gereja Tuhan. Pakai karunia yang sudah engkau terima. Bukan seberapa banyak karunia yang engkau miliki, tetapi bagaimana engkau mempergunakan karunia itu untuk melayani Tuhan. Karena itu, selamat melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan berdoa sebelum kita membaca, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga, Engkau begitu baik. Engkau sudah menyertai dan memberkati kami. Engkau juga yang sudah mengaruniakan kami karunia untuk melayani-Mu. Tuhan Yesus, begitu baiknya Engkau di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan kami. Ketika Engkau mempercayakan pelayanan bagi kami, maka Engkau tidak membiarkan kami bekerja melayani sendiri. Tetapi Engkau memperlengkapi kami semua dengan karunia-karunia. Karena itu Tuhan, biarlah kami pakai karunia-karunia yang Tuhan berikan ini untuk melayani-Mu dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bukan sebagai kebanggaan, bukan sebuah kehebatan. Karena itu ya Bapa, biarlah dengan rendah hati kami membuka diri kami untuk dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah pelayanan. Kami serahkan ya Tuhan, sahabat GPIB dimanapun mereka berada. Mungkin saat ini sedang beristirahat, berkumpul dengan keluarga masing-masing, atau yang masih melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami mohon Tuhan, Engkau sertai dan berkati, sehingga setiap apa yang mereka lakukan berkenan di hadapan-Mu, bahkan Tuhan menyertai memberkati dalam perjumpaan mereka dengan keluarga mereka masing-masing. Kami serahkan juga ya Bapa untuk program night call GPIB maupun morning call. Kami serahkan kepadamu Bapa. Berkati ya Tuhan program ini, sehingga lebih luas kami memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan juga Majelis Sinode GPIB dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Berikan mereka hikmat, kekuatan, kebijaksanaan, bahkan kesehatan ya Bapa. Sehingga mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dalam melayani Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-jemaat dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Dan jikalau malam sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan tetap menyertai memberkati peristirahatan kami pada malam hari ini. Sehingga kami diperkenankan untuk bangun di pagi hari dengan tubuh yang penuh keberkatan. Karena itu Bapa, kami serahkan seluruh pengharapan kami. Dan kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sahabat GPIB, selamat malam, selamat beristirahat. Saya Pendeta Mince Melikale mengucapkan selamat malam. Tuhan memberkati kita.